kayaknya sistem irigasinya menggunakan infus ya Pak? Menggunakan infus karena lebih irit. Jarak antar bedengan itu berapa Pak? Kalau normalnya untuk non biji itu paling enggak 5 meter di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rifki Eka Ardianto di channel Benih Inti TV, channel kesayangan seluruh sobat petani di Indonesia. Oke sobat Benih Inti, kali ini pada video ini mungkin agak sedikit berbeda ya sobat Benih Inti, yang mana di video sebelum-sebelumnya kita berada di lahan sawah dan tentunya tanahnya juga basah. Dan pada video pembahasan kali ini kita berada di lahan pasir dan saya berdiri di tengah-tengah hamparan tanaman semangka yang berada di Dusun Bugel 2, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Pada video kali ini kita akan mereview dan juga akan sharing-sharing bagaimana tentang cara perawatan semangka di lahan pasir yang tentunya agak sedikit berbeda daripada di lahan sawah sendiri. Untuk tanaman semangka yang akan kita review ini sudah berusia sekitar 50 hari setelah tanam, yang artinya 5 hari lagi sudah siap panen. Dan beliau juga mencoba benih semangka non biji dari Benih Inti, yaitu merek Performa F1. Beliau juga merasakan bahwasanya untuk semangka Performa F1 ini lebih unggul daripada dengan kompetitor-kompetitor yang beliau sudah tanam. Untuk keunggulannya, beliau juga merasakan bahwasanya untuk semangka Performa ini dia bisa mencapai bobot 8 kilo untuk pertanamannya yang dibuahkan satu, dan juga beliau mencoba untuk membuahkan 2 per 1 tanaman dan bisa mencapai bobot rata-rata maksimal 5 kg untuk per 1 tanaman yang dibuahkan 2. Oke sobat Benih Inti, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya setelah yang satu ini. Oke sobat Benih Inti, ini di samping saya sudah ada petaninya langsung. Monggo Pak, boleh diperkenalkan nama sama alamatnya? Nama saya Pak Dani, ya, alamat Ring 1 Bugel, Panjatan, Kulon Progo. Berarti masuknya di Kecamatan Panjatan ya Pak? Panjatan. Kabupatennya Kulon Progo. Kulon Progo. Untuk Pak Dani sendiri bertani semangka itu sudah sejak kapan Pak? Sejak awal tahun 2000-an. Berarti sudah 26 tahunan ya? Ya, boleh dikatakan 20 tahunan lah. 20 tahunan. Untuk dari pertama nanam itu emang non biji atau semangka apa Pak? Kalau awal-awal kan di sini belum ada yang non biji, rata-rata cuman yang berbiji. Yang berbiji, lorek gitu. Sama yang oren. Sama yang oren, terus beralih ke non biji itu sejak tahun kapan? Non biji itu dari tahun 2012 mulai. 2012, berarti sudah sekitar 10 tahun lebih. Ya. Kalau untuk yang ditanam ini semangka apa Pak? Ada beberapa varietas atau? Ya bermacam-macam sih, cuman kita ya nggak semua ditanam. Kita yang kita kira-kira sudah banyak orang nanam, kita ikut lah. Kita ikut ya. Iya. Dan lagi kalau ada produk-produk baru, biasanya kita untuk mencoba dan untuk perbandingan Dengan semangka yang sudah ya, berjalan gitu ya Pak. Sudah berjalan. Nah kalau yang dicoba itu produk apa Pak? Semangka apa Pak? Ya kita ini yang baru ini ya dari Inti ini ya lumayan bagus juga sih. Mereknya Performa ya Pak. Kalau untuk Performa itu gimana Pak untuk keunggulannya daripada untuk kompetitor yang sudah berjalan, atau sama-sama kelebihannya juga sama-sama dengan kompetitor yang sudah berjalan? Kalau sementara ini kayaknya sama dengan yang sudah saya tanam yang dulu-dulu. Ya pertumbuhannya juga sama. Ya untuk pemeliharaan pengendalian jamur juga sama. Perawatannya juga sama ya, Pak. Ketahanan sama. Virusnya juga sama. Ya. Nah untuk sobat Benih Inti ini, kalau semangka Performa itu memang keunggulannya dia
tahan virus dan juga ketahanan virusnya itu juga sudah aman, dan juga untuk warna buahnya itu dia gelap yang disukai pasar. Nah, untuk keunikannya lagi dari semangka performa ini, dia bisa dibuahkan dari lebih dari 1 buah, bisa dibuahkan 2 buah dengan berat rata-rata 5 kilo per buah, per 2 buah itu. Nah, kalau untuk Pak Dhani sendiri Pak, ini kita sharing-sharing aja untuk pengolahan lahan itu. Kalau di lahan pasir mungkin agak sedikit berbeda ya Pak, untuk di lahan sawah itu. Ya, tentu Kalau masalah. untuk pupuk dasarnya gimana Pak yang di lahan pasir itu? Pupuk dasar itu kita dari ternak ayam potong itu kan kita menggunakan paling enggak untuk penanaman sekitar berapa 7 wadah ini, 7 epek 7 itu, pack ya? ya paling enggak menggunakan hampir 2 kol. 2 kol, berarti itu cuman pupuk dasarnya cuman kotoran ayam doang Pak? Ya, ditambah dengan ini sebelum ditambah. tutup mulsa itu kita sebar TSP? TSP atau Posca gitu kan. Oh, TSP ke Posca. Terus kalau untuk perawatan pemupukan susulan itu di umur berapa Pak kalau di lahan pasir ini? Di lahan pasir paling enggak sekitar menjelang pertumbuhan tunas itu sekitar umur 5 hari itu udah mulai 5 hari sudah mulai dipupuk ya Pak? dengan jarak nanti sekitar 1 minggu kemudian baru nyusul. Ini Pak, kalau saya lihat ini di sini kayaknya sistem irigasinya menggunakan infus ya Pak? Menggunakan infus karena lebih irit, Lebih irit dan lebih efisien juga Ya. ya Pak? Lebih ke modern ya Pak Ya. sekarang. Berarti menggunakan infus itu menggunakan token Pak? Token listrik ya Pak? ya Jet pump gitu? menggunakan. Terus sebelumnya emang dari dulu menggunakan sistem irigasi infus atau gimana Dulu Pak? hanya penyiraman biasa menggunakan sistem di Selang itu, Pak? selang ya, penyiraman menggunakan selang itu menggunakan apa namanya kalau di sini cincim lah, Cincin. menggunakan cincim itu. Berarti kalau untuk pengairan itu sehari berapa kali Pak untuk di lahan pasir ini? Kalau sistem infus itu? Kalau sistem infus paling sebentar itu, kalau masih awal itu kita menggunakan paling 3 jam untuk penanaman 7 epek itu. 3 jam. Berarti 1 hari cuma 3 jam Pak? 3 jam kalau awal, nanti kalau sudah Pembesaran seperti ini, buah? pembesaran itu bisa 2 kali. Oh, berarti beda ya Pak? Ya beda. Kalau udah ke pembesaran buah bisa 2 kali pagi sama sore? Ya 2 kali lipatnya lah. Berarti untuk pupuk barang masuk ke infus Pak? Ya semua masuk ke infus, pupuk dengan apa itu kayak Pembesar buah? pembesar buah ya, termasuk pupuk itu juga. Kecuali fungi sama insek ya Pak? Ya, Kalau untuk di lahan pasir sendiri ini Pak, tantangannya apa Pak? Menurut Pak Dhani sendiri? tantangannya kalau lahan pasir ini air kalau macet itu paling susah. Susah juga Pak untuk Susah air? juga untuk air, masalahnya di sini air paling tidak setiap hari lah, kalau nggak di sawah kan paling nggak seminggu sekali kan bisa. Di sini setiap hari air, itu repotnya kalau listrik mati juga. Listrik mati juga repot ya Pak? Repot. Terus ini Pak, kalau untuk soal iklim itu kayaknya kalau yang di dekat pantai itu malah lebih ekstrim ya Pak? Itu Ya. benar atau enggak Pak? Ya betul juga. Itu ngaruhnya di semangka juga ngaruh Pak? Pengaruh itu kalau awal tanam mulai ini apa, tunas ini panjang kan, ibaratnya kalau kata orang Jawa ini bolong, itu mulai panjang, itu kalau kena angin bisa berputar dia. Oh, berarti Bisa membalik ya patah. Pak? Ya, bisa Kalau patah. istilahnya kalau mau pas ngelolorin ya, Ya, melolor. pas ngelolorin tuh misal ada angin besar gitu terus nanti bisa berbalik arah. Berbalik arah barang bisa setiap hari itu kontrol. Untuk mengantisipasi seperti itu gimana Pak? Ya, Apa ada alternatif untuk mengantisipasi gitu? kayaknya sementara ini belum ada, cuman kita ya Rutin-rutin rutin aja, aja, ya rutin. anu ya Pak, membalikan arah lagi Pak. Kalau bisa ya kita tambah paranet gitu kan, seperti yang sudah ada itu. Tapi kan untuk semangka kayaknya penggunaan paranet Belum terlalu ya. perlu ya Pak. Belum. Terus ini Pak, kalau untuk jarak antar bedengan itu berapa Pak? Berapa meter Pak? Sebenarnya kalau normalnya untuk non biji itu paling enggak 5 meter di sini.
5 meter, 5 meter untuk non biji. Kecuali kalau untuk yang biasa itu bisa 4 meter 4 bisa. meter udah cukup. Kalau perawatan Pak dari non biji sama berbiji itu mudah mana Pak menurut Pak Dani? Kalau perawatan untuk pembuahan, saya kalau non biji itu cuma resikonya hujan aja sih. Resiko hujan terus. Ya, kalau non biji itu tetap untuk apa memberikan penyerbukan itu harus cuaca cerah. Tapi kalau yang berbiji itu, kalaupun hujan kadang dia sewaktu-waktu hujan nggak bisa langsung jadi sendiri kalau untuk berbiji. Iya, soalnya kan nggak perlu polinasi Ya, juga ya Pak kalau itu kan polinasi. Itu resikonya cuman kalau non biji itu ya itu aja, cuman hujan. Tapi kalau untuk selanjutnya lebih mudah non biji, karena kalau sudah jadi kita cuman butuh insek sama fungi aja. insek sama fungi ya Pak. Iya, rutin Sama gitu. untuk ngerutinin airnya juga. Ya. Kalau untuk buah ya itu aja cuman. Masalahnya kalau yang berbiji itu kita butuh ngontrol terus, kalau ada biji tambahan kan harus dikurangi. Iya, soalnya kan nanti ngaruh bisa besar juga ya, Ya, Pak kalau besar untuk kecilnya berbiji. buah. Kalau untuk non biji ini dibuahkan berapa Pak? Biasanya Ya kalau pengen super semua itu cuma satu kalau di daerah sini, cuman satu satu. buah. Tapi kalau untuk kita standar grade A itu kita bisa tergantung pohonnya, kalau normal seperti ini bisa buah 2, bahkan bisa 3. Tapi kalau 3 itu udah maksimal, itu paling dia masuknya 4 kilo ya Pak. nggak bisa kalau 4, kalau 3 buah. Berarti rata-rata di 3 kilo Pak untuk Iya. 3 buah. Kalau 2 bisa kita masuk 5. 2 berat. Kalau untuk non biji 2 buah itu 5 kilo sudah termasuk super ya Pak? Iya, sudah termasuk bagus. Itu untuk pohon juga kalau tidak diserang jamur itu udah bisa masuk 5 kilo, itu udah termasuk bagus. Kalau untuk perawatan ini Pak, ini kan musimnya ya bisa dikatakan agak ekstrim ya Pak. Ini ada perawatan khusus atau cuman biasa seperti yang dulu-dulu Pak? Ya yang jelas kalau musim hujan ini kita gimana ya, tetap obat itu lebih sering. Berarti Fungi. kalau musim ekstrim seperti ini seminggu sekali atau malah enggak? 5 hari. 5 hari sekali malah. Ya, bisa 5 hari sekali kita. Berarti di rolling funginya, Iya. inseknya juga di rolling. Iya. Kalau musim hujan, insek hama itu ngaruh nggak Pak? Kalau musim hujan malah berkurang. Berkurang sebenarnya kalau hamanya? insek itu. Berarti yang banyak cuman jamurnya ya Pak? Ya, fungi diperbanyak. Kalau untuk insek itu kita tinggal lihat posisi tanaman itu terkena hama atau tidak, gitu aja insek. Ada ulatnya atau trip itu baru kita gunakan, kalau tidak enggak juga sih, enggak pernah gunakan. Nggak pernah gunakan kalau nggak ada Iya. trip seperti itu ya Pak? Iya. Kalau non biji itu, kalau bisa itu nggak Pak? Bisa apa namanya, ular bisa masuk nggak? Ulat buah itu bisa masuk nggak? Bisa di umur buah itu 3 hari bisa. 3 hari bisa? Kalau setelah penyerbukan itu kan jadi sebentar ibu jari kaki itu bisa kena. Tapi kalau sudah sebesar kepalan tangan itu kadang nggak bisa. Oh, berarti kalau udah kulitnya kan udah tebal ya Pak, Ya, kalau udah udah mengeras. sekepal tangan gitu ya? Rata-rata di umur-umur muda itu kita rawan harus kontrol inseknya. Seperti itu ya Pak. Cuman itu aja. Tapi kalau sudah pembesaran ini rata-rata kita mengendalikan ini aja, fungi. Mengendalikan Jamur. fungi. Jamur baik jamur buah atau jamur daun, itu aja. Jamur buah juga ada Pak? Ada jamur buah itu biasanya kalau kata orang sini semburulo. Oh, Kayak kalau semburulo. jamur buah itu ciri-cirinya gimana Pak? Bercak di buah itu seperti Kuning-kuning gitu? enggak, dia berbentuk seperti ya kayak di apa itu bekas ular gitu kan. Bekas ulat gitu? Iya, bekas ular, bukan ulet, bekas disembur ular. Oh. Kayak kena ular kobra kan, Iya, misalnya iya, iya. ada tepaknya itu bercak-bercak kayak gitu, dia nggak tebus tapi rasa udah berubah. Oh, berarti juga dalamnya mengikuti perubahannya Pak? Iya. Dalam semangkanya isinya juga mengikuti perubahannya. Itu
Itu yang paling rawan itu malah yang berbiji. Kalau yang non ini baratnya ada juga tapi nggak seberapa sih. Itu keunggulan non biji cuma. Keunggulan non biji berarti kalau non biji daripada berbiji itu kulitnya juga berbeda ya Pak? Ya, Kulit-kulitannya lebih juga tebal. lebih tebal non biji. Lebih tebal. Kalau untuk yang berbiji itu kita serba repot kalau musim hujan kayak gini. Repotnya di Itu perawatan juga Pak? perawatan buah juga harus. Masalahnya buah tumbuh terus, tambah terus kan. Iya. Terus yang besar itu kalau kena habis hujan pagi, siang panas itu kita harus nyemprot. Itu kena jamur juga. Kalau untuk non biji itu, kalau misalnya kena keriting daun gitu bisa pulih sendiri atau enggak Pak? Kalau perbedaan dari berbiji sama non biji itu Pak? Yang jelas kalau menurut saya yang sudah-sudah itu lebih mudah non bijinya. Masalahnya kita penyemprotannya itu kalau udah keriting kita jangan khawatir dulu, yang penting kita ngobatin ibaratnya obat-obat yang khusus buat keriting itu. Kita semprot beberapa hari, kadang dia itu mau Cepat pulihnya ya, Pak? cepat pulih Pulihnya lagi, juga bisa cepat pulih ya? lagi. Beda kalau sudah yang berbiji itu, kalau sudah keritingnya ini daunnya kecil-kecil itu kadang susah untuk berkembang lagi. Ya kalau non biji masih mau, yang penting pas pemupukan dikurangi ya, jangan terlalu boros. banyak ya Pak? Jangan banyak, banyaknya nanti kalau sudah buah aja. Oh berarti untuk pembesaran buah itu mulai umur berapa Pak kalau pemupukan? Pemupukan itu kita terlihat kalau sudah polinasi sudah selesai kan 3 sampai 4 hari itu udah terlihat Buahnya udah ya? kita mulai sedikit-sedikit tambah, setiap hari tambah itu. Tambah dosis pupuk. Oh iya, kalau ini sudah umur berapa Pak semangkanya? Ini Posisi sekarang? umur 55. 55 berarti sudah siap panen ya Pak? Ya sekitar 2-3 hari lagi. 2 sampai Ini rencana kalau nggak salah hari Minggu. hari Minggu, Ya, minggu besok ya minggu Pak? besok itu berarti sekitar 2 hari lagi. Oke Sobat Benih Inti, cukup sekian aja untuk pembahasan video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube-nya Benih Inti. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok-nya Benih Inti juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.